Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam ruangan ini. Pada umumnya kematian itu orang mengatakan dipanggil Tuhan atau dipanggil yang di atas. Secara umum kita sering mendengar seperti itu. Di dalam Dhamma Sang Buddha menjelaskan ada 4 faktor ya, yang menyebabkan seseorang itu bisa meninggal atau bisa mati. Untuk menjelaskan ajaran ini biar mudah diterima oleh masyarakat ya, Sang Buddha menggunakan perumpamaan matinya api lampu atau pelita. Itu terjadi dari 4 faktor ya. Faktor yang pertama, api lampu mati ya, itu karena sumbunya habis, itu apinya mati. Kemudian yang kedua, karena minyaknya habis, itu apinya juga mati. Kemudian yang ketiga, bersamaan sumbu dan minyak habis, itu apinya mati. Kemudian yang keempat, karena tertiup angin. Sang Buddha ingin menjelaskan bahwa seseorang itu meninggal karena batas usia rata-rata manusia sudah habis. Kalau batas usia rata-rata manusia sudah habis kurang lebih 70 sampai 75 tahun ya, diobati tidak diobati, ketemu dokter tidak ketemu dokter juga akan mati juga ya, karena batas usianya sudah habis. Kemudian yang kedua, karena kekuatan energinya sudah habis ya, itu menyebabkan meninggal. Yang ketiga, bersamaan ya, batas usia dan energi daya hidupnya sudah habis, itu akan meninggal. Kemudian yang keempat, karena faktor tertiup angin ya, karena kecelakaan, karena penyakit-penyakit tertentu menyebabkan seseorang itu meninggal. Secara pasti kalau manusia lumrah biasa kita tidak tahu, hanya orang-orang tertentu matinya seseorang itu karena faktor 4 tersebut ya. Pada kesempatan ini almarhum sudah meninggalkan keluarga karena kematian. Yang terbaik dan bijaksana adalah menerima. Memang tidak gampang menerima kematian dari orang yang berkumpul dalam keluarga bertahun-tahun, bergaul dalam keluarga bertahun-tahun. Tidak gampang, tidak mudah. Kita mudah saja ketika melayat di tempat orang lain, memberi nasihat keluarga untuk segera menerima, mengikhlaskan. Namun ketika kematian itu yang terjadi anggota keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri, susah. Para rohaniwan pun tidak bisa langsung bisa menerima. Bahkan ditulis, diceritakan di dalam kitab suci Buddhis dalam riwayat hidup Sang Buddha. Ketika Sang Buddha berusia 80 tahun beliau wafat. Wafatnya Sang Buddha itu direspon. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama tidak langsung bisa menerima. Begitu mendengar Sang Buddha wafat, ada yang berguling-guling, meraung-raung ya, meratapi, menangisi Sang Buddha wafat ini. Ini kelompok biku yang belum bisa mencapai kesucian. Kemudian kelompok kedua, begitu mendengar Sang Buddha wafat, dia merenung segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, sudah sewajarnya dan menjadi kodrat alam. Siapapun yang pernah lahir, berkembang dan akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Ini kelompok biku yang sudah bisa mencapai kesucian. Saya yakin yang hadir di sini adalah kelompok yang pertama. Ketika anggota keluarga meninggalkan kita untuk selamanya, lebih-lebih tidak langsung bisa menerima. Kita memberontak, kita tidak bisa menerima hukum alam itu sepenuhnya. Maka di kalangan umat Buddha, di saat puja bakti dan dijadikan hal yang wajib perenungan bahwa suatu saat nanti kita akan sakit, akan mati ya, akan tua. Itu jadikan perenungan terus-menerus. Suatu saat nanti apabila perenungan itu betul, kematian itu datang, mental kita, pikiran kita itu sudah terbiasa karena sudah biasa merenung. Sesuatu yang dipersiapkan sedini mungkin, ketika hal yang kita khawatirkan itu terjadi, mental kita sudah siap. Maka Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita berkaya, bekerja, jangan lupa merenung bahwa suatu saat nanti kita akan sakit, akan tua dan akan mati, seperti yang dialami oleh almarhum Bapak Asni ini.
Semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan, kita bersama-sama tadi telah memohon perlindungan berkah dari Buddha Amitabha. Di dalam janji prastanya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan berharap orang tersebut terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, dan orang tersebut memiliki kebajikan, maka apabila meninggal akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya. Semoga kebajikan-kebajikan beliau yang ditanam di keluarga, di tengah masyarakat maupun dimanapun memadai untuk telahirnya di alam surga bahagia, dan keluarga sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang suami, ditinggal kematian seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang. Satu persatu anggota keluarga kita akan berpisah dengan kita karena kematian. Yang bijaksana apabila tidak ingin dirundung duka dan ratap tangis keluarga, segeralah bisa menerima proses alami dan kudrati almarhum ini. Siapapun yang hidup pasti suatu saat nanti diakhiri dengan kematian. Selamat jalan almarhum Bapak Asni, semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga yang kau tinggalkan mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.